Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai. Yang sama-sama kita hormati Abah Haji Agung beserta keluarga dan jajaran pimpinan beserta karyawan Afko Group, Bapak Ibu jamaah Masjid Buwarno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan hadir di tempat yang sangat mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah dengan menjalankan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kajian majelis ilmu, di mana kehadiran kita di majelis ilmu ini diterangkan oleh Rasulullah dalam salah satu riwayat hadisnya, lebih baik nilainya dibanding dengan nilai ibadah sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Mudah-mudahan nilai pahala yang besar dari kehadiran kita di majelis ilmu ini betul-betul bisa memberikan keselamatan bagi kita hidup di dunia ini, lebih-lebih keselamatan hidup kita nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina wa ila muallifi hadzal kitab Bulughul Maram, nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul libas, bab yang menerangkan tentang pakaian. Hadis nomor 102, An Abi Amirin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh akan ada di antara umatku suatu kaum, yastahillunal khirra, di mana mereka akan menghalalkan zina, wal harira, dan menghalalkan sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan asal hadis ini adalah di dalam hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama dalam bab pakaian ini menceritakan tentang kabar dari Rasulullah, di mana beliau menjelaskan, menyebutkan bahwa akan ada di antara umatku suatu kaum yang akan menghalalkan zina. Kalau kita angen-angen kabar dari Rasulullah ini, kira-kira kapan kebenaran sabda Rasulullah ini disabdakan pada 1444 tahun yang lalu. Beliau mengabarkan bahwa akan ada di antara umatnya ini yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutra. Kita lihat saja apakah kejadian ini sudah ada pada zaman kita sekarang ini, atau bahkan sudah ada sebelum kita. Pertama, tentang kaum yang menghalalkan zina. Dalam Islam, zina ini tidak hanya dilarang, tidak hanya perbuatan yang haram, tapi zina ini adalah merupakan salah satu dari dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Dan salah satu hikmah diharamkannya zina ini adalah agar terjaga, terlindungi nasab keturunan manusia, agar supaya manusia ini enggak seperti binatang. Manusia ini ben gak podo karo hayawan. Nek hayawan gak jelas nasabnya, gak jelas keturunannya, gak ada ayam ini bin ini, gak ada. Manusia ini jelas keturunannya. Jadi untuk menjaga nasab, untuk menjaga keturunan ini, Islam mengajarkan nikah, mengharamkan zina. Jadi agar diketahui siapa bapak dari anak yang dilahirkan, sehingga anak ini punya hak dari bapak yang menjadi sebab kelahiran anak ini. Jadi tujuannya seperti itu sebenarnya, sehingga hak-hak anak itu akan terjaga, hak-hak anak itu akan terlindungi jika nasabnya jelas. Kenyataannya kan banyak anak-anak yang lahir yang misalnya nasabnya tidak jelas itu, mulai sejak di dalam perut itu sudah tidak diharapkan, akhirnya berbagai usaha misalnya digugurkan. Kalau kegugurannya berhasil, maka anak ini tidak
tidak sempat ya, merasakan hak hidup. Kalau kegugurannya ini tidak berhasil sampai kemudian lahir seorang anak, biasanya ketika lahir itu pun juga orang tuanya berusaha untuk menjauhkan anak ini dengan cara dibuang. Yang terjadi fenomena di sekitar kita kan begitu. Anak-anak bayi yang di luar, yang dibuang itu kan hampir semuanya anak-anak yang lahir dari hubungan yang di luar nikah. Kalau lahir dari hubungan nikah itu sangat berbeda, diperlakukan dengan perlakuan yang sangat baik, dengan perlakuan yang sangat terhormat sekali. Maka Islam mengharamkan zina itu karena memang salah satu persoalan utama dari perbuatan zina itu adalah menghilangkan nasab atau tidak ada kejelasan nasab. Kalau tidak ada kejelasan nasab, maka hak-hak anak itu tidak terpenuhi karena nasabnya tidak jelas. Kalau hak-hak anak tidak terpenuhi kan yang menjadi korban juga anak tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kemudian zina ini tidak saja kemudian dilarang, tetapi merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Dan sanksinya ini sebenarnya sangat berat dalam Islam. Agar supaya perbuatan zina ini betul-betul dijauhi. Sanksinya sangat berat. Bagi pelaku zina yang belum pernah menikah, jadi durung tahun duwe bojo, belum pernah nikah kok zina, itu dalam hukum Islam namanya statusnya zina ghairu muhson. Hukumannya ini dicambuk sebanyak 100 kali. Yang mencambuk adalah hakim. Hakim punya tukang cambuk khusus untuk menjalankan hukuman cambuk bagi pelaku zina ghairu muhsan itu sebanyak 100 kali. Jadi bukan dicambuk sendiri atau dicambuk oleh orang tuanya, tetapi hukuman cambuk itu adalah hukuman yang menjadi kewenangan penguasa, hakim, dan hakim pasti sudah menyiapkan ya, tukang cambuk tersendiri sebagaimana yang pernah diterapkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasulullah yang mencambuk, tapi para sahabat-sahabatnya yang mencambuk. Itu kalau zinanya ghairu muhsan, dicambuk 100 kali. Kalau zinanya ini zina muhsan dilakukan oleh orang yang sudah pernah punya suami, punya istri. Jadi baik laki-laki maupun perempuan sama. Kalau keduanya sudah pernah punya suami atau sudah pernah punya istri, kemudian dia berzina, maka status zinanya itu namanya zina muhson, dan hukumannya adalah hukuman rajam. Hukuman rajam itu adalah hukuman dilempar batu, tidak besar tidak kecil, sampai meninggal dunia. Kan hukuman mati namanya, kan berat, itu dosa besar. Bagaimana kalau misalnya hukuman itu tidak diterapkan di dunia? Ya berarti dia punya tanggung jawab nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhiratnya. Itu zina 1 kali, kalau zina 2 kali, kalau zina 3 kali, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan hukuman rajam ini sudah pernah berlaku sejak umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kalangan orang-orang Yahudi dulu juga sudah pernah ada yang namanya hukum rajam, itu sudah pernah ada. Nah ini dalam surat Ali Imran, awal-awal surat Ali Imran itu diceritakan bagaimana orang-orang Yahudi itu
menutup-nutupi hukum yang ada di dalam kitab suci mereka, kitab Taurat mereka, yang sebenarnya di situ sudah sangat jelas hukuman bagi pelaku zina itu diantaranya adalah hukuman rajam. Tapi mereka dalam surat Ali Imran itu banyak menutup-nutupi hukuman-hukuman yang seperti itu. Apalagi yang berzina di kalangan mereka itu adalah dari kaum bangsawan. Maka mereka tidak akan berani menerapkan hukuman rajam atau hukuman cambuk itu kepada pelaku zina jika pelaku zinanya itu dari kalangan kaum bangsawan. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi itu konsultasi, barangkali di dalam Islam itu ada hukuman yang lebih ringan daripada hukuman rajam. Jadi terjadi perbuatan zina di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, ulama-ulamanya orang Yahudi itu tidak berani menjatuhkan sanksi hukumannya kepada pelaku zina itu karena pelaku zina ini dari golongan orang bangsawan. Dan ulama-ulama orang Yahudi tahu bahwa hukuman yang harus dijatuhkan kepada mereka itu adalah hukuman rajam. Akhirnya ulama Yahudi itu menyarankan supaya konsultasi kepada Rasulullah. Sudah, pelaku zina ini dikonsultasikan saja kepada Rasulullah, Nabi yang baru, dengan ajaran yang baru, dengan kitab suci yang baru. Barangkali dalam kitab suci yang dibawa oleh Nabi yang baru, Nabi Muhammad itu, di situ tidak ada hukuman rajam dan hukumannya bisa lebih ringan. Dalam rangka untuk menghindari hukuman rajam itu, akhirnya kemudian setelah disarankan begitu, datanglah mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, dikatakan bahwa di dalam Islam hukuman bagi pelaku zina yang statusnya muhson, kebetulan muhson itu mereka yang berzina itu dari orang-orang yang sudah pernah punya suami, punya istri. Apakah masih berstatus sebagai suami atau sudah berstatus sebagai duda, atau yang perempuannya masih berstatus sebagai istri atau sudah berstatus sebagai janda, sama. Yang penting dia sudah pernah menikah, baik dia masih istri atau sudah janda, baik dia masih sebagai suami atau sudah duda. Kalau dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Nah, ketika dikonsultasikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah juga menyampaikan hukuman dalam Islam juga rajam. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus dihukum rajam. Maka dihukumlah mereka itu dengan hukuman rajam oleh sahabat-sahabat Rasulullah atas perintah dari Rasulullah. Jadi hukuman rajam itu pernah dipraktekkan pada zaman Nabi. Bukan hanya teori di dalam Al-Quran. Tetapi sejak ada hukuman rajam itu, umat Islam ini betul-betul takut ketika akan melakukan perbuatan zina. Jadi setelah ada hukuman-hukuman yang berat begitu itu, umat Islam, sahabat-sahabat Nabi itu betul-betul takut ketika akan melakukan perbuatan zina. Karena mereka faham, mereka sadar zina dengan hukuman yang berat itu menunjukkan bahwa zina itu adalah dosa besar. Awake dhewe sampean saiki tak kandhani koyo ngene dengan suara saya yang keras itu biar sampean juga faham. Jangan coba-coba. Ya, dalam Al-Qur'an itu ayatnya wala taqrabus zina, bukan jangan kamu berbuat zina, tapi jangan kamu mendekati zina. Jangan diartikan salah, Pak. Yang di Al-Quran itu kan jangan mendekati zina, kan tidak ada larangan zina. Mendekat, kalau dalam ilmu usul fikih
larangan mendekati itu otomatis juga larangan melakukan. Larangan mendekati itu juga larangan melakukan. Jangan mendekati, misalnya di situ kan ada setrum listrik tegangan tinggi, dilarang mendekat. Tegangan tinggi misalnya, listrik tegangan tinggi dilarang mendekat. Saman nggak mendekat tapi saman langsung masuk, saman langsung menyentuh tegangannya itu, mati sampean. Halo. Jadi larangan mendekat itu berarti larangan masuk, larangan melakukan. Apalagi wong mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai masuk, tambah dilarang. Kalau Al-Quran melarang dengan bahasa janganlah kamu mendekati zina, itu otomatis berbuat zinanya lebih ditekankan larangannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian oleh Rasulullah pelaku zina dari orang-orang Yahudi itu betul-betul dihukum rajam. Ini ulama-ulama mereka ini marah. Jadi ulama-ulama mereka itu tersinggung, ulama-ulama mereka itu marah. Kami saja yang orang Yahudi nggak berani menghukum mereka berdua yang telah berzina itu dengan hukuman rajam. Kok ternyata Nabi Muhammad dan para sahabatnya berani melakukan hukuman rajam itu. Maka orang-orang Yahudi semakin memusuhi Nabi Muhammad dan kelompok-kelompoknya, karena dianggap tidak memperlakukan kaum bangsawan mereka ini dengan perlakuan yang istimewa, tapi diperlakukan sama. Memang Islam itu begitu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, meskipun beliau sebagai Nabi dalam menerapkan hukum Islam tidak pandang bulu, pakai itu bulu ayam atau bulu kambing tidak pandang. Nabi Muhammad menyatakan apa? Laukanat Fatimatu sarokot lakotok yadaha. Sampai begitu Nabi Muhammad. Saya menerapkan hukum Islam ini tidak pandang siapa, bahkan seandainya Fatimah, laukanat Fatimatu binti, laukanat binti Fatimatu bintu Muhammadin sarokot lakotok yadaha. Seandainya Fatimah mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Ingin menegaskan bahwa hukum Islam itu tidak memandang siapa yang berbuat salah, maka hukuman yang harus diberikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam itu. Jadi tidak membedakan apakah dia dari kaum bangsawan atau dari rakyat biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah iman para sahabat, di mana ketika Islam mengharamkan zina dengan hukuman yang sangat berat itu, ini ternyata menjadikan mereka betul-betul takut ketika akan melakukan perbuatan zina itu. Jangankan berbuat zina, ada seorang sahabat ini keluar dari rumah berpapasan dengan wanita cantik. Ini dari kalangan sahabat loh, ini ada cerita hadisnya. Nanti sampean kalau kurang yakin sampean buka nanti. Sekarang gampang nyari cerita-cerita seperti itu. Ada seorang sahabat yang keluar dari rumah ini berpapasan dengan wanita cantik. Mungkin sahabat ini ya masih muda ya, sehingga nafsu syahwatnya terhadap lawan jenis itu masih sangat kuat. Ketika ketemu berpapasan dengan wanita cantik itu, rupanya dia sangat terpesona dengan kecantikannya, sehingga ketika melihat wanita itu betul-betul dia sangat terpesona. Dan pada waktu dia melihat wanita itu, dia sedang berjalan. Dia baru sadar
kalau dia telah melakukan kesalahan dengan melihat wanita cantik tersebut itu ketika dia nabrak tembok dan kemudian hidungnya berdarah. Ketika hidungnya berdarah, ndelereng nek cara wong Jawa ngarani ndelereng. Mlakune ndelereng krana ketemu ambek arek ayu. Ya diwasno saking ketenggengen oleh nguasno ambek melaku sampai nabrak tembok. Ketika nabrak tembok hidungnya berdarah. Ketika berdarah itu apa yang dia lakukan? Yang sahabat lakukan itu. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengusap sedikit pun darah yang menetes dari hidung saya ini sebelum saya ketemu dengan Rasulullah. Itu imannya para sahabat. Saya ingin menceritakan imannya para sahabat supaya kita juga bisa meniru seperti imannya para sahabat. Allahumma amin. Demi Allah, darah yang menetes dari hidung saya ini tidak akan saya usap, tidak akan saya bersihkan sebelum saya ketemu dengan Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya supaya dia dibimbing oleh Rasulullah, karena dia telah melakukan kesalahan, maka bagaimana menghapuskan kesalahan yang baru dilakukannya itu. Jadi Rasulullah itu kalau dilapori ya sahabat telah melakukan kesalahan, kalau tidak ada bukti itu Rasulullah nggak begitu percaya. Maka kemudian beliau datang kepada Rasulullah, kemudian ketemu di masjid. Beliau nyampaikan, Rasulullah, saya ini hidung saya berdarah. Emang kenapa? Saya tadi ini gara-garanya berpapasan dengan wanita cantik, kemudian saya terpesona dengan kecantikannya, saya pandangi dia, saya sambil berjalan, saya baru sadar ketika saya nabrak tembok dan ini hidung saya berdarah. Terus bagaimana kamu? Saya menyesal wahai Rasulullah. Betul kamu menyesal? Iya Rasulullah. Terus saya ingin bertaubat Rasulullah. Bagaimana supaya dosa saya ini bisa dihapuskan oleh Allah, bisa diampuni oleh Allah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah melihat kesungguhan sahabatnya ini yang betul-betul menyesali perbuatannya. Gara-gara mandengi wong wedok ngono tok lho, saking kepingine bertobat sampai kepingin ketemu Rasulullah. Piye carane dosane di ngapura kalau Gusti? Awake dhewe sudah berapa kali mandengi wong wedok? Halo. Sudah berapa kali kita memandangi orang perempuan cantik? Bukan berpapasan di jalan, sekarang memandangi orang cantik itu bukan berpapasan di jalan, tapi di hadapan kita. Halo. Di hadapan kita. Bisa jadi setiap hari kita memandangi itu. Padahal ini sahabat sekali saja dia memandangi perempuan kemudian sampai terluka hidungnya, menyesalnya begitu besar, dan kemudian langsung bertemu Rasulullah agar diberikan petunjuk bagaimana agar dosa-dosanya ini segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking takutnya sahabat itu kalau tidak diampuni oleh Allah nanti bagaimana? Maka Rasulullah kemudian mengajak dia, menyuruh dia sahabat ini untuk berwudu. Silahkan kamu berwudu. Setelah selesai berwudu kemudian sholat jamaah didirikan. Setelah sholat jamaah didirikan kemudian zikir sampai doa bersama dengan Rasulullah. Kemudian sahabat ini menghadap lagi. Ya, Rasulullah, kami minta petunjuk wahai Rasulullah. Bagaimana agar supaya dosa saya ini diampuni oleh Allah? Kamu tadi sudah wudu, sudah. Kamu tadi sudah sholat, sudah. Kamu sudah menyesal, sudah. Kamu tidak ingin melakukan lagi. Betul nggak ingin melakukan lagi Rasulullah. Saya sudah kapok Rasulullah. Saya nggak ingin nambah dosa lagi. Kalau begitu dosa kamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ojo ditiru
Apa nglakoni dosa mari ngono aku tak nang masjid ngambil wudu mari ngono salat melok jamaah wis dosaku ilang. Mending nglakoni ngono maneh. Aja ditiru seperti itu. Dosa kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus itu bukan dosa kecil, itu akan menjadi dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman rajam, hukuman cambuk yang pernah terjadi pada masa Rasulullah itu semuanya berdasarkan pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Semuanya berdasarkan pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Nanti kalau sampean mau mencari referensi misalnya informasi tentang hukuman rajam, hukuman cambuk pada masa Rasulullah, itu yang perempuan namanya Al-Ghamidiyah. Jadi yang perempuan namanya Al-Ghamidiyah. Taman ketik perempuan Al-Ghamidiyah. Jadi dari suku Al-Ghamidiyah. Yang laki-laki namanya sahabat Ma'is. Siapa? Sahabat Ma'is. Itu yang laki-laki. Itu datang sendiri dengan kesadarannya untuk bertobat agar dosa yang baru dia lakukan dengan berbuat zina itu bisa diampuni oleh Allah. Minta supaya diberikan hukuman rajam oleh Rasulullah. Coba kalau orang sekarang imannya begitu seperti para sahabat, penjara akan penuh semuanya. Penjara akan penuh. Pak polisi, saya baru mencuri, Pak polisi tolong penjarakan saya, Pak polisi. Pak polisi, saya baru korupsi, Pak polisi tolong penjarakan saya, Pak polisi. Penjara penuh. Wong ndak mengaku begitu saja penjara sudah penuh. Apalagi semua mengaku. Itu imannya para sahabat itu begitu. Jadi sahabat Ma'is itu sampai oleh Rasulullah, gak usah minta dihukum. Sampai Rasulullah menyarankan begitu. Jangan-jangan kamu berbuat zina ini bukan karena kesadaran kamu, tapi kamu dalam kondisi mabuk misalnya. Sudah bertobat saja, nggak usah dihukum kamu, berat. Jadi bertobat itu ya spekulasi ya. Kalau bertobat itu spekulasi. Tapi kalau dihukum itu kan, kalau sudah dihukum di dunia berarti nanti hukuman di akhiratnya berarti dia sudah bebas. Tapi kalau tobat spekulasi. Karena orang tobat itu kan dia tidak tahu apakah tobatnya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara celakanya orang-orang Yahudi itu, di antara celakanya ya, binasanya orang-orang Yahudi itu meremehkan perbuatan dosa, bahkan perbuatan dosa besar itu diremehkan, dianggap kecil. Itu di antara yang membinasakan orang-orang Yahudi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ma'is sudah disarankan begitu, sudah kamu nggak usah minta dihukum. Kamu nggak kuat, dihukum rajam itu nggak kuat. Dihukum rajam itu dilempari batu itu, dilempari batu sampai mati. Batunya bukan batu besar, batunya bukan batu kecil, tapi batu sedengan. Kita bayangkan saja umpama awake diantemi watu sampai mati ku rasane kaya apa. Tapi karena Ma'is betul-betul ingin bertobat, maka beliau siap meskipun dilempari batu sampai mati. Dan akhirnya karena sudah tidak ada pilihan, Rasulullah sudah menganjurkan bertobat saja kamu Ma'is, tapi tetap milih supaya dihukum rajam saja. Akhirnya sahabat-sahabat diminta untuk melaksanakan hukuman rajam kepada Ma'is. Ma'is yang siap dihukum rajam itu kemudian dilempari batu oleh para sahabat. Nah, tengah-tengah dilempari batu itu mungkin karena saking sakitnya Ma'is ini sempat melarikan diri. Sempat melarikan diri, mungkin ya nggak kuat. Ya 1 kali, 2 kali mungkin, ya kalau beberapa kali, 10 kali, 15 kali kena watu, apalagi kena kepalanya tieng begitu, itu rasanya bagaimana? Akhirnya mungkin karena merasa tidak kuat lari sahabat Ma'is. Tapi lari setelah
kondisi dia dilempari batu kan fisiknya sudah lemah. Para sahabat itu kemudian mengejar. Di tengah-tengah dilempari batu, sahabat Ma'is ini lari, kemudian dikejar oleh sahabat-sahabat yang melempari batu itu, yang ngejar banyak, yang dilempari batu sudah terluka. Akhirnya sahabat Ma'is ini terjatuh. Bahkan jatuhnya itu justru di tempat yang banyak batunya. Akhirnya para sahabat ini kemudian menyelesaikan hukuman rajam dengan melempari batu itu sampai sahabat Ma'is ini meninggal dunia. Dan peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, hala taraktumuhu la'allahu yatuba fayatubullahu alaihi. Kanjeng Nabi ini tadi Kanjeng Nabi sudah kita hukum, kita lempari batu, ternyata Ma'is ini lari Kanjeng Nabi. Ya sudah kita kejar aja Kanjeng Nabi. Dia sendiri yang minta dihukum rajam. Masa sudah dilempari batu dia lari, yuk kita kejar. Terus gimana? Ya ketika kita kejar ternyata Ma'is jatuh di tempat yang justru banyak batunya. Ya kebetulan kita selesaikan rajam itu sampai Ma'is betul-betul mati Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu nggak kamu biarkan saja dia lari? Kata Nabi, dia lari itu dia sudah dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jika diukur tobatnya Ma'is itu lebih apa? Lebih murni tobatnya dibanding tobatnya orang-orang Islam sak Madinah. Itu jari Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi saking murninya tobat kepada Allah setelah dia merasakan dihukum rajam sebelum mati itu, akhirnya betul-betul taubatnya ini taubatan nasuha, taubat yang murni, sehingga kemudian dia melarikan diri dengan harapan ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi kemudian para sahabat yang melakukan hukuman rajam ini menyelesaikan sampai mati. Akhirnya kemudian mati, dan itulah hukuman rajam yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Tapi matinya sahabat Ma'is ini mati dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tobatnya digambarkan oleh Rasulullah umpamanya tobatnya sahabat Ma'is satu orang itu digawe mencukupi kebutuhan tobatnya orang-orang Islam semadinah, kata Kanjeng Nabi. Itu pasti akan mencukupi. Masya Allah. Ya kalau sudah seperti itu berarti sahabat Ma'is ini mati dalam keadaan tidak membawa dosa, karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Rasulullah mengabarkan akan ada suatu kaum di antara umatku yang nanti akan menghalalkan zina. Zina sudah tidak dianggap dosa lagi, ya. Sudah tidak takut lagi dengan zina, bahkan dianggap sudah bukan lagi perbuatan dosa, bukan lagi perbuatan maksiat, sehingga zina itu seperti makan biasa begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan yang jadi pejabat diselamatkan ya dari perbuatan-perbuatan zina seperti ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampean santri-santri belum tahu banyak cerita. Saya ini punya banyak teman yang jadi pejabat tinggi itu, bahkan ada yang jadi BIN, jadi anggota BIN. Ya, Badan Intelijen Negara, dan pejabat-pejabat yang lain. Jadi kalau melakukan kunjungan kenegaraan, ya, kalau melakukan kunjungan kenegaraan itu penyambutannya ini tidak hanya memberikan fasilitas tempat, memberikan fasilitas makan atau akomodasi yang dibutuhkan. Tetapi salah satu fasilitas yang disediakan itu adalah fasilitas itu. Mudah-mudahan paham. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Fasilitas itu, ya Allah,
tantangannya berat. Ya, tantangannya berat sekarang ini begitu. Jadi kalau Nabi menggambarkan min ummati aqwamun min ummati, salah satu kaum di antara umatku, ini berarti bukan orang yang tidak mengaku beriman. Yang menghalalkan zina itu bukan mereka yang tidak mengaku beriman, tapi mereka yang sudah menyatakan diri beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina ini. Paling tidak jangan sampai perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata diharamkan di dalam Islam itu kemudian kita menganggapnya perbuatan yang biasa. Meskipun kita tidak melakukan loh ya, jangan sampai kemudian meskipun kita tidak melakukan, kita menganggap perbuatan yang diharamkan di dalam Islam itu, ya kita anggap, kita nilai sebagai perbuatan yang biasa. Itu bahaya. Apalagi kalau sudah menjadi keyakinan, sudah biasa Pak, kalau sudah begitu itu sudah biasa. Ya, kalau sudah begitu sudah biasa, hati-hati. Jangan-jangan ya iman kita ini sudah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis disebutkan orang itu kalau sudah berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, meskipun tadinya dia adalah orang yang beriman, maka pada saat dia melakukan perbuatan dosa itu imannya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidaklah orang mukmin itu mencuri pada saat dia mencuri itu dia sebagai orang yang beriman. Jadi ketika ada orang yang beriman kok dia melakukan perbuatan maksiat, ketika dia melakukan perbuatan dosa, pada saat melakukan perbuatan dosa itu imannya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya naudzubillah kalau sampai kemudian mati dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Zaman sahabat Umar ini pernah saya ceritakan mungkin, itu menerapkan hukuman cambuk bukan hukuman rajam terhadap putranya sendiri yang namanya Abu Syuhmah. Putranya sendiri sahabat Umar, maka dikenal sebagai sahabat yang adil. Jadi sampai putranya sendiri pun dihukum cambuk oleh sahabat Umar. Bahkan karena pada waktu dihukum cambuk itu kondisi fisiknya ini sedang sakit. Mestinya hukuman cambuk itu bukan hukuman mati, tapi karena pada saat dihukum cambuk itu dia kondisinya sedang sakit. Ketika dicambuk sampai cambukan ke-80 itu putranya Abu Syuhmah itu sudah meninggal dunia. Insya Allah. Ketika dicambuk sampai 80 kali itu kondisi Abu Syuhmah sudah meninggal dunia. Apakah kemudian sudah dihentikan? Tidak. Kondisi putranya Abu Syuhmah yang sudah jadi mayat, sudah mati, masih dicambuk sampai genap 100 kali. Allah, sampai seperti itu. Tapi sampean membaca ending ceritanya sangat luar biasa, sangat mengharukan sekali. Setelah kejadian itu sahabat Umar ini menggendong putranya, jadi mayit putranya yang baru dicambuk mati itu ia gendong sendiri ke rumah, kemudian dimandikan. Setelah dimandikan kemudian dikafani, setelah dikafani kemudian disolatkan. Para sahabat-sahabat semuanya mengikuti, nggak ada yang berani menggantikan sahabat Umar gendong putranya itu. Setelah dikuburkan kemudian kembali beraktivitas seperti biasa. Pada waktu subuhnya Sayyidina Umar setelah sholat itu memberikan
ya pengajian agama seperti ini kepada para sahabat, itu ada salah satu sahabat yang telat. Ada salah satu sahabat yang telat baru datang ketika sudah selesai sholat berjamaah subuh. Ketika sahabat Umar sudah menyampaikan pengajian agama, maka ditanya oleh sahabat Umar, kenapa kamu wahai fulan, kamu telat, kamu sekarang baru datang, sholat subuh sudah selesai dikerjakan. Kata sahabat tadi apa? Sahabat Umar, mohon maaf, saya telat tadi itu, saya tadi mimpi ketemu dengan Rasulullah. Saya tadi ditemui oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Umar, beliau nitip salam kepadamu Umar. Saya sampaikan salam beliau, salam kanjeng Nabi kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nitip salam itu, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi nitip salam. Setelah itu apa? Setelah itu kanjeng Nabi pesan, Umar, kamu sudah tidak usah khawatir dengan putra kamu yang bernama Abu Syuhmah. Sekarang putra kamu sudah berada di sisiku. Kata sahabat tadi, saya menyaksikan sendiri putramu wahai Umar ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabat-sahabat Nabi itu begitu. Jadi sahabat Umar rela menghukum putranya sendiri, mencambuk ya sampai 100 kali, bahkan sampai meninggal dunia ketika cambukan ke-80. Ini bukan berarti sahabat Umar tidak sayang kepada Abu Syuhmah, bukan tidak sayang kepada putranya, tapi justru itulah bentuk kasih sayangnya sahabat Umar kepada putranya, sehingga dengan dihukum seperti itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di akhirat dia ditempatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe dadi wong tua itu kadang-kadang katene ngukum nang anak iku wedi. Katanya nyeneni anak itu takut, mau memarahi anak takut, jangankan memukul anak, nyubit anak. Anak di sekolah dicubit, orang tuanya dilaporkan ke polisi. Padahal guru di sekolah nyubit anak ini tujuannya supaya anak ini jadi benar, bukan untuk menyakiti. Guru nggak akan mungkin nyubit anak kalau anaknya tidak melakukan kesalahan. Makanya sampean dadi santri ojo gampang marah, ojo gampang dendam kepada ustadz-ustadz yang mengajari sampean. Kalau misalnya ustadz-ustadz sampai misalnya mencubit sampean, ada yang pernah dicubit sama ustadznya? Halo? Ada yang pernah dicubit sama ustadznya? Itu cubitan barokah itu. Kalau sampean ikhlas, sampean ridho dengan cubitan ustadz sampean, itu akan menjadi ilmu yang manfaat bagi sampean. Tapi kalau sampean gak ridho, pemane gurune dilaporin nang polisi, selama hidup sampean gak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Wong gurune sing ngulangi ilmu malah dilaporin nang polisi. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Meskipun ini berita, ini adalah apa? Jadi hadis ini bukan merupakan peringatan ya, tetapi ini adalah berita di mana beliau kanjeng Nabi mengabarkan di antara umatnya itu nanti akan ada yang sampai menghalalkan perbuatan zina. Maka jangan sampai kita yang termasuk umat yang menghalalkan zina itu. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah akan kita bahas terus dalam setiap pertemuan hari Rabu malam Kamis terkait dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا واهدنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.